Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kampus semua. Saya di sini kembali lagi dengan saya Ahmad Febrianto ya. Saya berasal dari Institut Agama Islam Darussalam BID ya, dan dari Ciamis. NPM 19033639 akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari materi psikologi ya. Yang akan saya bahas adalah judulnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ya, di sini ada beberapa faktor ya. Belajar juga kan suatu proses yang butuh suatu pengaruh ya. Apabila tidak terpengaruh itu mungkin akan ketinggalan, teman-teman. Ya, maka dari itu di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu pembelajaran siswa. Ya, ada di sini yang saya jelaskan ada dua faktor ya. Yang pertama dari dalam yaitu internal, dan yang kedua adalah eksternal dari luar, teman-teman. Ya, untuk supaya tidak terlalu lama ya, mari kita bahas saja yang pertama yaitu mengenai faktor internal. Dari faktor internal itu ada dua cabang, yaitu yang pertama dari segi fisik dilihatnya, dan yang kedua dari segi psikologis. Yang pertama dari segi fisik itu kan itu sangat mempengaruhi sekali, karena fisik yang kuat seorang itu akan mempengaruhi dalam proses pembelajarannya. Karena gimana? Jika fisiknya kurang kuat, maka dia tidak akan dapat melakukan proses pembelajaran dengan maksimal, akibat kondisinya juga yang lemah kan. Itu bisa saja dapat sakit apa kan, itu mengganggu, bisa juga mengganggu sekali lah. Nah, yang kemudian dari segi selain dari segi fisik, dan ada juga segi psikologi. Ya, psikologi di sini adalah dari segi beberapa aspek yang berikut psikologi, yaitu kejiwaan seperti minat bakat, motivasi, dan juga serta keuletan dirinya atau juga terinspirasi, kan itu juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Ya, sebagai contoh saja, jika seseorang memiliki IQ yang tinggi, contohnya si anak ini nih, suatu anak tersebut memiliki IQ yang tinggi, tetapi dia belum mempunyai kemampuan untuk untuk berinteraksi dengan orang, untuk tidak memiliki minat lah, intinya tidak memiliki minat dalam suatu bidang tertentu, maka otaknya itu kan mubah sekali guys, kan mubah dan tidak bisa digunakan sebagai apa yang dia inginkan. Maka dari itu, untuk mempengaruhi proses pembelajaran yang lebih maksimal, maka si anak tersebut harus disalurkan kepada bidang yang dia inginkan dan dia sukai. Karena tidak suka maka tidak akan bisa guys. Jika contohnya saja jika tidak melakukan sesuatu yang dipaksa, itu kan tidak akan sungguh-sungguh. Ya, berasal dari itu, maka dari itu kita harus menyalurkan dalam segi aspek itu minat. Kemudian bakat, itu kan bakat, selain minat juga bakat sangat diperlukan, karena bakat itu juga sangat membantu sekali. Bakat juga yang itu dipengaruhi oleh keinginan. Yang pertama keinginan, minat dulu langsung naik ke bakat, maka dari itu langsung ke motivasi. Nah, setelah termotivasi maka akan menghasilkan suatu hasil karya yang baik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu pembelajaran juga akan berangsur secara maksimal meskipun berjalan secara perlahan-lahan. Yaitu seputar dari faktor internal ya. Ya, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternal itu banyak sekali ya, faktor dari luar diri kita, dari luar itu juga memiliki banyak faktor yang mempengaruhi dalam bidang pembelajaran. Yang pertama itu faktor orang tua juga. Faktor orang tua itu kan bisa saja bagaimana anaknya itu diperlakukan, di mana orang tua itu menyuruh belajar dengan sungguh-sungguh dan juga sambil mendampinginya. Bila mana ada yang tidak tahu, maka orang tuanya juga memberikan saran atau gimana. Dan itu sangat membantu sekali ya. Kemudian juga selain faktor dari orang tua, juga lingkungan. Meskipun orang tuanya belak-belakan, ini harus itu, contoh gini contoh itu, tetapi kan kalau lingkungannya itu tidak baik, dalam masyarakat yang kurang mampu atau kurang kesukaannya kepada pembelajaran, kan itu juga bisa menghambat pada proses pembelajaran. Ya, gimana caranya? Mungkin dari si anak juga dipengaruhi oleh teman-temannya, ya kan bae cenah ulah ting sekolah, ulah ting diajarkeun bae PR mah kan.
ada juga peribahasa gitu. Iya, mohon maaf saya sudah sedikit ya. Oh ya, dan yang terakhir itu adalah menurut saya adalah budget. Budget atau uang guys, money. Time is money. Dan meskipun ini budget ini tidak terlalu itu ya, tidak terlalu mempengaruhi, tapi menurut saya juga bisa dikatakan mempengaruhi. Karena suatu ilmu itu kan harus dibeli dengan apa, meskipun tidak seluruhnya dengan uang, tetapi ada salah satu yang harus dibeli dengan uang. Contohnya buku seri terbatas kan itu tidak bisa mungkin yang tidak ada di perpustakaan kan itu juga sangat diperlukan untuk membelinya. Ya, mungkin itu saja yang terakhir. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.